Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam perpindahan kalor. Baik, selanjutnya saya akan share screen PPT saya. Ya, adapun macam-macam perpindahan kalor, sebelum itu kita harus tahu dulu apa pengertian kalor. Jadi, perpindahan kalor ini merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiap-tiap benda itu mempunyai energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom ataupun molekul penyusunnya. Nah, kemudian bagaimana cara kalor tersebut dapat berpindah? Jadi, kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi. Nah, konduksi ini merupakan perpindahan kalor atau panas yang melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi berdasarkan daya hantar kalor tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor. Nah, konduktor ini merupakan zat yang mempunyai daya hantar yang cukup baik. Contohnya besi, baja, tembaga, serta aluminium, dan lain-lain. Kemudian isolator ini merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya kertas, kaca, air, kayu, dan plastik. Jadi dapat kita pahami bahwa benda-benda yang seperti baja, besi, itu dapat menghantarkan listrik, menghantarkan kalor dengan baik. Kemudian kertas, kaca, air, kayu, dan plastik itu tidak dapat kurang baik dalam menghantarkan kalor atau panas. Nah, kemudian konveksi atau aliran perpindahan kalor ini merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Nah, perpindahan kalor konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Kemudian yang kedua itu radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara. Misalnya, ketika panas matahari yang melewati ruang hampa dan merambat ke bagian permukaan bumi, artinya energi panas matahari merambat tanpa harus melalui zat tertentu untuk sampai ke permukaan bumi. Sehingga kita bisa merasakan panas dari energi matahari itu. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi konduksi, contoh dari konduksi berupa gambar. Jadi beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan pemanfaatan kalor secara konduksi antara lain yaitu setrika, solder, panci, wajan, dan lain-lain. Lalu mengapa pada peralatan tersebut terdapat pegangan yang berbahan isolator? Nah, hal tersebut bertujuan untuk menghambat konduksi panasnya agar tidak sampai ke tangan kita. Nah, selanjutnya yaitu konveksi. Nah, gambar teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi peristiwa perpindahan konveksi dapat kalian pahami dan antaranya adalah pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misalnya hal tersebut terjadi pada angin darat dan angin laut, sistem sirkulasi udara, dan untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam ruangan maka membutuhkan pemasangan kipas angin atau AC. Yang kedua pada zat cair karena perbedaan massa jenis, misalnya ada pemanasan air dan pada sistem aliran panas air. Nah, radiasi. Nah, ketika ada suatu kegiatan perkemahan di suatu sekolah, pasti akan mengadakan kegiatan pramuka. Lalu apa yang akan kalian rasakan ketika kalian berada di sekitar api unggun? Nah, tentunya kalian akan merasakan hangatnya api unggun dari jarak yang lumayan jauh. Lalu, bagaimana panas api unggun dapat sampai ke tubuhmu? Nah, kalor atau panas yang kalian rasakan dari api unggun disebabkan oleh energi pancaran. Alat yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui adanya radiasi kalor atau energi pancaran panas disebut dengan termoskop. Nah, berikut rumus dari konduksi. Jadi rumus konduksi itu terdiri dari delta
Q sama dengan H sama dengan K dikali A. Jadi H ini merupakan jumlah kalor merambat setiap detik. Kemudian K ini merupakan koefisien konduksi termal. Nah, A ini merupakan luas penampan pada batang. Kemudian L panjang pada batang. Kemudian delta T perbedaan suhu di kedua ujung batang. Nah, adapun rumus radiasi, teman-teman bisa lihat delta Q dikali delta T sama dengan E. Jadi Q sama dengan kalor yang dipancarkan benda, E sama dengan suhu mutlak, E sama dengan estimasi bahan. Kemudian ini merupakan tetapan Stefan Boltzmann. A merupakan luas penampang benda. Nah, rumus konveksi. Nah, H sama dengan H dikali A dikali delta T. Jadi H merupakan laju perpindahan, H kecil koefisien konveksi termal, A sama dengan luas permukaan, dan delta T merupakan perbedaan suhu. Jadi, ada pun contoh soalnya yaitu sebuah batang logam mempunyai panjang 2 meter dan memiliki luas penampan 20 cm dan perbedaan suhu kedua ujungnya 500 cm. Bila koefisien konduksi termalnya 0,2 kal, tentukan jumlah kalor yang merambat persatuan luas. Nah, diketahui L-nya tadi itu merupakan sebuah logam, panjang logam. Nah, yaitu 2 meter dan A merupakan luas penampangnya. Nah, di sini luas penampangnya itu menggunakan sentimeter. Jadi kita harus rubah dulu menjadi meter. Nah, kemudian K sama dengan 0,2 kal per ms derajat Celcius. Kemudian delta T-nya itu merupakan perbedaan suhu kedua ujungnya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jumlah kalor yang merambat persatuan luas dan persatuan waktu. Nah, jadi kita langsung saja masukkan rumusnya dari rumus konveksi ya. Jadi rumus konveksi itu kan H sama dengan K dikali delta A dikali delta T dibagi L. Nah, jadi kita langsung saja turunkan rumusnya itu 0,2 K 0,2, kemudian A itu 2 kali 10 pangkat minus 3 yang kita tadi dapatkan, kemudian T dibagi L yaitu 500 dibagi 2 meter. Kemudian kita kalikan semua ini menjadi 0,01 kal. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.